Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 082 akan mempresentasikan FRAksi dan Basdat dari Praktikum NSIS. FRI 082 beranggotakan saya sendiri Fatur Rahman Nirwana dan teman saya Elvira Farinding, lalu ada Muhammad Ilyas Herman. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan studi kasus yang ada pada perusahaan kami, yaitu CV Amen. CV Amen adalah perusahaan yang membuat alat bantu ajar yang memproduksi carbonara disiplin table, yang memiliki total permintaan produk yang dihasilkan melalui beberapa proses di pabrik. Aktivitas produksi berdasarkan make to stock, produksi dimulai berdasarkan MPS. Nah, dari satu MPS berhubungan dengan banyak produk, saat MPS lain berhubungan dengan BOM. BOM sendiri terdiri dari informasi tentang material produk. Lalu selanjutnya ada kegiatan procurement. Pada kegiatan procurement pada perusahaan kami didapatkan banyak material yang didukung dari permintaan dokumen yang ada. Banyak dokumen dari material yang dapat diproses ke kegiatan procurement. Kegiatan procurement pertama berkaitan dengan procurement transaksi dokumen. Selanjutnya ada karyawan. Karyawan pada perusahaan kami adalah orang yang menjalankan aktivitas pada perusahaan. Karyawan hanya bisa masuk ke beberapa divisi atau satu divisi tertentu. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan akan dibayar dengan gaji. Di dalam kegiatan keuangan, gaji dan resip adalah masuk akun-akun yang digunakan dalam jurnal sebagai laporan keuangan. Setelah beberapa waktu kemudian, CV Amen menggunakan secara manual menjalankan bisnisnya. Kemudian CV Amen berencana untuk mengelola bisnisnya menggunakan server database SQL dan merancang perencanaan sistem informasi dalam bentuk website. Dalam database tersebut terdapat employee, division, salary, akun jurnal yang di mana seluruhnya dikelola dalam satu database tertentu. Dalam satu hari, manajer CV Amen menginginkan sistem informasi yang dapat mengelola produksi carbonara disiplin table pada pabrik yang berisikan fasilitas untuk pembelian material dan mengelola transaksi serta membuat pengadaan barang berbasis daring. Setelah mendapatkan fasilitas mengetahui informasi, CV Amen menginginkan pembuatan halaman yang berisikan finansial lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, tujuan. Nah, pertama itu memberikan gambaran secara umum tentang sistem kepada user terkait sistem yang telah dibuat. Yang kedua, mengidentifikasi komponen-komponen yang berada pada sistem yang dibuat. Yang ketiga, menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan terkait dengan bantuan sistem alternatif terbaik. Dan yang terakhir, yaitu pengembangan dan perancangan teknologi yang berbasis sistem informasi pada perusahaan. Next. Kemudian manfaat. Pertama itu membuat suatu sistem yang terintegrasi pada suatu perusahaan untuk memudahkan proses bisnis. Kemudian yang kedua yaitu membantu perusahaan untuk menyimpan, mengolah, dan pencarian data yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, membantu menyediakan alternatif konfigurasi sistem interface pada yang baik aplikasi perusahaan. Menyediakan rincian proses bisnis dari suatu sistem yang dimiliki oleh perusahaan. Next. Nah, berikut merupakan proses bisnis dari CV Amen. Next. Oke. Berikut ini merupakan keseluruhan dari basis data yang dibuat untuk merancang aplikasi CV Amen. Oke, berikut merupakan use case diagram dari CV Amen. Oke, berikut merupakan activity diagram dari CV Amen. Baik, selanjutnya adalah kelas diagram yang dimiliki oleh CV Amen. Selanjutnya. Berikut merupakan sequence diagram yang dimiliki oleh CV Amen. Selanjutnya. Silakan Fatur. Berikut merupakan prototyping aplikasi yang telah dibuat pada aplikasi Figma. Di sini kami membuat prototipe aplikasinya. Berikut merupakan beberapa hasil prototype dari yang telah kami buat. Selanjutnya ada source code. Berikut merupakan contoh beberapa dari source code yang telah dibuat dan pada aplikasi dapat terlihat hasilnya. Selanjutnya akan dilakukan demo aplikasi. Berikut merupakan demo aplikasi pada aplikasi CV Amen. Yang pertama, kita akan melakukan login dulu sebagai admin. Sama ada admin. Nah, pada menu admin terdapat menu employee dan account. Pada menu employee terdapat tampilan employee beserta akun dan passwordnya, username, akun bank, dan akun number. Di sini terdapat list akun, ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Selanjutnya,
Setiap karyawan memiliki bagian divisinya masing-masing. Bagian divisi 1, 2, 3. Bagian pertama ada divisi production, divisi kedua, division ID kedua adalah divisi finansial, division ID ketiga adalah procurement. Yang pertama kita akan masuk ke production. Kita login terlebih dahulu lagi. Nah, berikut merupakan tampilan dari laman production. Ada menu MPS, produk, material, material request, BOM, dan procurement. Nah, berikut merupakan MPS. Apabila kita ingin membuat master production schedule, tinggal kita insert production date-nya kapan, kita tinggal atur. Bisa kita coba masukkan angkanya. Kita tes, due date-nya tanggal 30. Produk ID-nya Carbonara Discipline Table. Coba kita submit, udah berhasil. Misalnya kita ingin mengubah jumlah total produksinya menjadi 15. Tinggal kita update menjadi 15. Baik, bisa dilihat bila kita ingin meng-cancel schedule-nya tinggal dihapus. Lalu ada tampilan produk list. Produk kita ada produk Carbonara Discipline Table dan produk ID 1 dan produk stok 1. Berikut merupakan harga materialnya, ada kayu, besi, dan triplek dengan masing-masing harganya dan beserta material stok. Berikut merupakan material request-nya. Misalnya kita ingin merequest material untuk melakukan pengadaan, kita tinggal input. Material ID-nya yang material ID berapa? 3. Oke, statusnya waiting. Nanti dari procurement akan mengelola. Di sini ada BOM material, di sini ada tampilan material request. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke procurement. Kita masuk ke procurement dimiliki akun oleh procurement IRA. Oke, di procurement ada tampilan halamannya seperti berikut. Kita bisa melihat beberapa material yang tadi telah di-request dari bagian produksi, waiting. Apabila procurement telah memproses, maka tinggal diganti menjadi done. Statusnya akan berubah menjadi sebagai berikut, done, yang artinya material telah berhasil diproses. Ini receipt. Receipt ini menggambarkan total harga barang yang telah dipesan. Kalau kita ingin insert material, bisa kita atur juga mau mengganti harganya. Misalnya harga yang kita dapatkan berubah menjadi 90.000 juga bisa. Tinggal kita submit, tinggal edit, atau kita tidak butuh, tinggal kita hapus. Seperti pada fungsinya, hit update delete. Untuk procurement bisa memproses bagian untuk pemesan transaksi juga. Baik, selanjutnya kita ke bagian yang terakhir yaitu finance. Finance itu Ilyas yang memegang akunnya. Di sini ada jurnal procurement transaction yang waiting-nya, statusnya waiting, receipt. Selanjutnya jurnal, kalau kita ingin menggunakan fungsi print, apabila kita coba masukin debit, kas, beban gaji, kredit, beban gaji, total debitnya 1 juta. Total kreditnya kita masukkan, create journal, tanggalnya dibuat dulu. Create journal, tinggal kita print, dan telah berhasil untuk di print, dan dapat dilihat CV Yamen transaction. Baik, sekian dari demo aplikasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.